Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, saya Novi Puspitasari masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Muhammad Arbian Saputra, anak laki-laki berumur 5 tahun, anak dari Ayah Irhas Muhammad usia 38 tahun, dan Ibu Novita Putri Lestari usia 30 tahun, yang tinggal di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, terkena penyakit demam berdarah yang hampir saja merenggut nyawanya, andai tidak segera ditangani. Ketika dijumpai, Irhas menjelaskan, melihat kondisi anaknya, Irhas segera mengambil tindakan untuk membawa anaknya ke rumah sakit dan tanpa berpikir panjang, dirinya langsung menandatangani persetujuan biaya administrasi yang disodorkan pihak rumah sakit, meskipun biayanya tidak murah hingga berkisar 26 juta rupiah. Selesainya penanganan dokter baru, terpikir oleh Irhas bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu, hingga ia harus pinjam ke semua kerabat terdekat hingga terkumpul dana 12 juta rupiah. Sisanya ia tidak tahu lagi kemana akan mencari hingga anaknya tertahan di rumah sakit selama beberapa hari. Akhirnya kebijakan rumah sakit, Arbian boleh dibawa pulang dengan syarat harus segera membayar sisa yang belum dibayar dan menandatangani perjanjian di atas matai, juga meninggalkan KTP sebagai jaminan. Ia pun mengatakan, dari dinas sosial bicara begitu. Kalau ini bukan dana. Kan saya datang, Pak, saya mau buat ini, Pak, karena kebijakan rumah sakit hanya ini, supaya anak saya keluar. Ada contohnya, Bu, di situ, Bu. Oh, ini bukan ranah kami katanya. Kalau ini masalah dinas kesehatan, saya datang ke dinas kesehatan bicara gitu. Kalau di Kabupaten Tanggamus kita ini tidak ada dana gitu, Bu, tidak ada iuran seperti di tulang bawang gitu. Karena contoh surat yang dikeluarkan dokter itu kan tulang bawang, Bu. Kita upayain ya, nanti saya juga konfirmasi insya Allah ke dinas ya. Kalau memang udah pernah datang ke sana, kapan tuh datang? Hari Jumat, Bu Ya. Hari Jumat kemarin ke dinas sosial dulu ya. Awalnya ke dinas sosial apa dari kelurahan dulu? Dinas sosial dulu, kelurahan pengantar udah semua, Bu. Oh ya, dari kelurahan udah, kecamatan sudah. Terus ke sana kami, ke dinas sosial. Dinas sosial ngomong itu bukan ranah kami katanya. Oh ya. Akhirnya ke dinas kesehatan, masuk kantornya itu kami, Bu. Di situ pokoknya di kantornya ada karyawan-karyawan lainnya itu, Bu. Tapi yang bicara cuma yang laki-laki itu, Bu. Kalau menurut saya kalau nggak itu kepalanya, kalau nggak wakilnya. Cuman namanya nggak tahu lah ya. Cuman ya ada penjelasan gitu ya. Orang tua, ya udahlah apa aja gitu kan. Ini anak selamat dulu gitu. Karena saya nggak tanda tangan, itu nggak ditindak sama pihak dokter. Iya. Gitu. Udah kritis banget, Bu. Udah kayak nggak sadar gitu. Udah kayak antara sadar dan enggak gitu. Minumin air sesendok itu kayak orang kelelep gitu deh, Bu. Berapa hari di rumah sakit? 12 hari totalnya. 12 hari. Itu sih di foto sih. Ada di sini. Sini deh, lihat. Sayang, sini sayang. Ada. Sama di dadanya bekas. Bekas dadanya, bekas impusannya itu. Operasi ringannya juga. Operasi ringannya mana sih? Nah itu sih, nah dia. sama ini infusan Ini yang di dada ini apa ini? operasi. Operasi ringannya itu Operasi yang ringan itu. Ya apa namanya? SWD ya, WSD namanya. Yang di paha CPC. Yang di pahanya juga. Di sini siapa ya yang bisa diajakin ngobrol? Terus ini ya? kata dokternya udah sembuh gitu. Udah sembuh tapi nanti tanggal 23 kembali Kontrol. Lagi itu pakai biaya lagi. Nggak tahu. Mungkin lah. Biaya lah. Karena di rumah sakit aja visit dokternya dihitung itu biaya. Nggak ada untuk operasi nggak ada yang pasti bayar. Iya, BPJS itulah yang istilahnya kendalanya kan di BPJS BPJS. dibuat ya ini setelah masuk dibuatnya satu waktunya kan. Bulan tanggal 1 bulan besok. Ini dadakan buat BPJS kan? Yang gratis apa gimana? Enggak, yang gratis. Tanggal 1 nanti masih aktifnya kan nggak berguna bagi kami gitu. Biasanya kan mendadak gitu langsung minta rujukan dikasih. Dikasih kan ini dikasih tapi dibuatnya yang tanggal 1 aktifnya. Yes. Udah. Malah pihak dinas kesehatan menyalahkan saya. Kenapa saya tanda tangan aja? Ya itulah komitmen dari tanda tangan kamu katanya. Kamu tanda tangan kan pasti membaca. Kamu main tanda tangan aja berarti ya udah itu kami nggak bisa apa-apa. Nah, kenapa ditandatanganin waktu itu? Ya karena saya kalau saya kan membandingkan sama kondisi anak, Bu. Udah kritis, Ya kan? udah kritis gitu. Tiap dokter ngomong 40% kemungkinan untuk hidup. Saya sebagai orang tua ya apapun saya lakuin lah, Bu. Jangan kan tanda tangan, Bu. Kaki saya kasih pun saya kasih kan gitu, Bu. bahwa sudah berupaya untuk membuat BPJS Kesehatan di kelurahan namun belum dapat diproses dengan alasan tidak ada kuota, jelasnya.
Selanjutnya, ia pun bahkan telah berupaya untuk mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan menunjukkan rujukan dari dokter mengenai pembiayaan yang belum lunas dan memohon bantuan kepada Dinas Sosial, namun dirinya diarahkan untuk menemui Dinas Kesehatan. Selanjutnya, ia pun segera datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Namun menurutnya, ia hanya diberikan penjelasan bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak ada program dadah untuk bantuan pembiayaan berobat, terangnya. Karena keadaan ekonomi yang pas-pasan dan pekerjaan yang tidak menentu, serta tempat tinggal pun masih mengontrak di Tukun Banding Agung, tepatnya di belakang Bank Lampung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Ia sangat mengharapkan bantuan kepada pemerintah untuk dapat meringankan bebannya dengan membayarkan sisa tunggakan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung sebesar 14 juta rupiah, serta dipermudah dalam membuat BPJS agar kedepannya tidak terulang lagi kejadian serupa. Tetangga Irsan pun sangat prihatin dengan keadaan ini dan berharap Dengan Mas siapa, Mas? Mas Heru ya. Mas Heru benar tetangganya Mbak Putri? Tahu kalau anaknya masuk rumah sakit ya, Mas ya? Tahu Mbak. Menurut Mas gimana, Mas? Untuk sekarang sih keadaannya sudah membaik. Mm. Tahu nggak, Mas, kalau kerjaannya Mbak Putri sama suaminya, Mas? Kalau untuk kerjanya sih sekarang ini serabutan Mbak. Jadi kalau untuk bawa anaknya ke rumah sakit kira-kira mampu nggak dia ya? Ya untuk menurut saya sih kalau untuk sekarang bisa dibilang kurang mampu sih Mbak. Pekerjaannya gimana, Mas? Pekerjaannya Mbak Putri dengan suaminya? Untuk pekerjaan mereka serabutan Bu. Jadi nggak netap ya. Untuk posisi rumah untuk saat ini masih mengontrak, masih kos. Jadi Mas sebagai tetangganya harapannya gimana, Mas? Harapannya sih untuk pada pemerintah sih ya harapannya mohon dibantu lah, mohon dibantu supaya bisa lebih baik lagi. perhatian pemerintah untuk Supaya membantu bisa melunasi membiayai hutangnya. rumah sakit ya. Nila Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami. Saya Novi Puspitasari dan seluruh kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.